Ya, Anda Ya. kembali bersama kami di Liputan Pagi Akhir Pekan dan masih kami siarkan secara langsung dari pelataran Pasar Gede. Kita agak masuk ke dalam ya, Solo, Ya. Jawa Tengah ini. Ya, kalau tadi di bagian luarnya sudah ada jajanan khas Pasar Gede, ini juga ada oleh-oleh khas ya. Kalau Wah, ini kita di lihat pintu masuk langsung disambut dengan oleh-oleh nih. oleh-oleh khasnya apa aja nih? Ada brem, kemudian ada Ampiang kacang. ada belut, ada usus, dan ini termasuk yang khas nih. Intip. Intip. Ini saya kisarannya selalu berapa sih Bu harganya Bu untuk oleh-olehnya? 8.000. 8.000. 11. Ini 20. Yang ini 30, ini 15. Oh, murah lah. variasi murah lah ya, termasuk murah ya harganya. Nah, sangat yang terjangkau. tidak kalah unik adalah ini ada teman-teman dari mana ini ya? Wah, jual Nah, jamu. kalau pasar itu kan biasanya identik dengan sampah yang menumpuk ya. Ini orang jualan apa nih sebenarnya ini? Ini langsung dengan Ibu Yulia. Selamat pagi Ibu Yulia. Nah, ini teman-temannya lagi ngapain nih ceritanya nih? Jadi ini kita dari Laskar Adiwiyata Solo. Mhm. Jadi Laskar ini sengaja digalang untuk mensukseskan program gerakan peduli lingkungan dan menulis. Jadi sampah kota Solo itu sudah 330 ton per hari. Oke. Sebagai masyarakat ini peran kami. Jadi Oh, salah satunya gitu. membuat gaun sampah cantik. Oh. Ya, nah kalau dilihat nih, coba Dek berdiri Cantik sedikit banget yuk. ini. Nah, Oke loh. wah cantik Ini banget. dari apa aja ini? Plastik-plastik semua. Ini plastik ada apa aja di Ada bahan-bahannya Bu? Ada ini sedotan. Oke. Kemudian ada plastik kemasan ya. Kemasan deterjen, produk-produk ya. Kopi, bungkus pampers seperti itu. Wow, berapa lama untuk bikin satu baju gini Bu? Macam-macam Mbak, jadi mulai dari 3 hari sampai 2 bulan, tergantung pengumpulan sampahnya, seberapa banyak dibutuhkan untuk gaun itu, kemudian desainnya Yang juga. dipakai sama Bu Yuli ini Bu juga Yuli lucu ya. Ini apa nih? Ini rompi Plastik. sederhana dari ini ya, tas plastik ya. Tas plastik. Tas Sederhana kosek tapi nih. dengan ada korsase gitu jadi oke ya. Keren banget. Ini juga nih ya lucu ya. Ini ada dari kertas-kertas koran. Oh, itu koran. Ini prosesnya seperti apa, Bu? Dari teman-teman itu diajarkan untuk polanya dulu atau gimana seperti apa? Jadi kita workshop, kemudian untuk menyemangati kita lombakan. Oh, Jadi dilombakan kita juga? lombakan, ini dari Kelurahan Percontohan di Solo. Oh, gitu. Kita jotakan, kita memperebutkan piala wali kota dan itu cukup membuat masyarakat semangat. Dari 32 RT yang ikut 35. Jadi satu RT ada yang ngirim 4. Saking Oh, semangatnya. saking Semangat. antusiasnya ya. Dan ini moga-moga jadi contoh buat kelurahan lain. Tidak hanya kelurahan lain tapi juga Iya. seluruh masyarakat Indonesia ya biar bisa mendaur ulang sampah-sampah ini jadi lebih Nah, baik. kalau ya. ini adalah contoh yang baik ya. Nah, Betul liputan sekali. yang berikut ini kira-kira contoh yang baik atau enggak nih? Karena ada seorang caleg yang bagi-bagi uang kepada warganya sebesar Saat Imlek kemarin. 5.000 Rp5.000 katanya sih ini karena ada dalam rangka Imlek bukan money politik. Langsung saja kita simak liputannya. Sulit memungkiri bocah-bocah ingusan ini bukanlah korban kebaikan politis seorang caleg Partai Demokrat Hasnaini. Dibantu anggota tim kemenangan, Hasnaini membagi-bagikan ampau sebesar Rp5.000 pada setiap anak yang dijumpai. Namanya anak-anak, siapa yang tidak senang berebut uang? Berapa? 5.000. Kenapa Dek? Mau rebutan Dek? Nggak takut nanti kinjek-kinjek Dek? Apa-apa. Hah? Mau dipakai buat apa uangnya? Jajan. Aksi menyebar uang bertepatan dengan Imlek ini digelar Hasnaini di pemukiman warga Menteng Tenggulun, Jakarta Pusat. Caleg berjuluk wanita emas yang wajahnya kerap terpampang di kaca belakang angkutan kota ini mengaku langkahnya tak terkait pemilihan legislatif. Padahal sesekali terdengar Hasnaini menitipkan pesan agar ingat dirinya saat mencoblos. Ya lupa ya. Jadi saya kira sih kalau dibilang money politik sih enggak ya, karena yang saya pikir saya berbagi untuk anak-anak kecil, kecuali saya memberikan kepada orang tua itu dianggap money politik. Kalau anak kecil itu hak memilih untuk saya itu belum ada, karena saya berbagi bagaimana anak-anak ini apalagi saat sekarang kan lagi saat zaman susah ya. Kita tahu bahwa ini banjir di Menteng Tenggulun juga lagi banjir dan di mana-mana juga banjir. Jadi saya sangat prihatin itu aja sih. Niat baiknya menjadi bias karena dilakukan dengan atribut lengkap Partai Demokrat, partai yang menaunginya dalam pemilihan legislatif April mendatang. Akan tampak lebih tulus andai Hasnaini membagi-bagikan uang tanpa simbol partai sama sekali.
Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Nah, sekarang kita akan coba lihat di peragaan busana dari teman-teman yang sudah menggunakan berbagai macam aksesoris dari bahan-bahan daur ulang. Coba, ayo, adek silakan maju lagi. Nah, ini juga ada ternyata yang masih dalam proses pembuatan ini, Oh, Jati. yang mana ya? Coba, Oh, ayo ini. Mbak. Enggak, ini. Waduh, sedotannya banyak sekali. Plastik. Namun walaupun Gitu. mereka ini adalah bisa dikatakan sampah atau barang-barang sisa dari produk-produk yang Ayo silakan, jadi Pak. sampah, ini ternyata sangat menarik ya dari warna-warnanya, asal kita bisa memilih Ayo, Mbak. warna dengan baik. Nah, Wah. itu tadi dilihat ada kacang ya, Jati, kulit kacang tuh. Ya, Ini Sami membawa bekal-bekalnya juga bekal tradisional. pisang, ada alpukat, ada apel. Ada dipadu-padakan dengan batik juga. Ya, ini adalah salah satu yang sedang dalam proses pembuatan ini, Jati. Oh, tetap ditempel kepada manekin, kemudian dirangkai ya. Iya, dirangkai sedemikian rupa. Wow. Ini butuh ketelatenan ya. Betul sekali, dan juga daya kreativitas yang cukup tinggi ya, karena untuk membayangkan produk-produk ini apa ini istilahnya, dilekuk-lekukkan seperti ini, wah sangat baik sekali. Wah, ibu-ibunya juga harus nih. Ibu-ibunya juga banyak sekali ya yang menggunakan pakaian-pakaian dari bahan-bahan plastik. Oh, ibu-ibu PKK.